Carl adalah anak laki-laki gemuk dengan wajah persegi. Dia pemalu dan tidak banyak bicara. Bahkan balon pun bisa membuatnya takut. Tapi dia memiliki sebuah mimpi. Seperti Charles sang penjelajah. Duduk di pesawat, menjelajahi dunia. Suatu hari, dalam perjalanan pulang, dia bertemu Ellie di rumah yang telah ditinggalkan. Ellie mengubah rumah itu menjadi rumah yang bisa terbang. Bermain game petualangan sendirian. Inilah yang tidak bisa dilakukan Carl. Bertemu Ellie untuk pertama kalinya. Carl sangat malu sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ellie mengambil inisiatif, melepas topinya, memperlihatkan rambutnya. Dia juga memberi Carl medali yang terbuat dari sebuah tutup botol. Keduanya suka menjelajah sehingga mereka segera menjadi teman baik. Langit malam yang tenang. Ellie memanjat melalui jendela kamar Carl. Mereka berdua menggunakan selimut untuk membangun sebuah gubuk kecil di dalam kamar. Ellie mengeluarkan buku petualanganku yang dia persiapkan dengan susah payah dan memberitahu Carl tentang rahasianya. Ellie dan Carl sama-sama penggemar Charles sang penjelajah. Ellie berharap suatu hari nanti dia bisa menjelajahi Amerika Selatan seperti Charles sang penjelajah. Bahkan mereka berpikir untuk membangun rumah di air terjun terindah di Amerika Selatan, Paradise Falls. Mimpi itu tumbuh subur di hati mereka. Carl menjanjikan Ellie, saat dia dewasa, dia pasti akan membawa Ellie ke Paradise Falls. Dua orang memasuki upacara pernikahan. Mereka membeli sebuah rumah kecil, merenovasi banyak hal, menempatkan dua sofa besar, sebuah kotak surat di depan pintu, menambahkan berbagai warna di dalamnya. Ini seperti rumah yang ingin dibangun Ellie di Paradise Falls. Carl bekerja sebagai penjual balon. Ellie bekerja sebagai pemandu wisata. Waktu berlalu. Mereka menginginkan seorang anak. Jadi mereka mulai membuat kamar untuk bayi. Dindingnya penuh dengan gambar bangau. Tapi sayangnya, bangau-bangau tersebut tidak kunjung memberi anak kepada mereka. Ellie sangat sedih. Carl menyebutkan sebuah mimpi masa kecil mereka. Buku petualanganku. Keduanya mulai ceria lagi. Paradise Falls dilukis sekali lagi. Mereka saling berjanji, pasti akan membuat mimpi ini menjadi kenyataan. Kemudian mereka mulai menabung. Tapi hidup adalah roti dan mentega. Selalu ada sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ban rusak. Carl jatuh dan kakinya patah. Pohon tumbang di rumah saat hujan deras. Uang sekali lagi dihabiskan. Buku petualanganku belum pernah dimulai. Hidup terus berjalan. Ellie membantu Carl bersiap-siap setiap hari sebelum Carl pergi bekerja. Ini adalah hal yang membahagiakan dalam kehidupan Carl yang membosankan. Sesederhana itu. Masa muda telah berlalu. Carl menjadi orang tua dengan rambut putih. Ellie juga menjadi wanita tua. Tapi Ellie masih ceria seperti gadis muda. Berjinjit untuk mencium Carl. Mereka menikmati masa pensiun mereka. Hanya saja, rencana ke Paradise Falls sudah terlupakan. Carl melihat foto Ellie saat masih kecil, tersenyum cerah. Dan Paradise Falls di dinding. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia melupakan sesuatu yang sangat penting. Dia pergi membeli tiket pesawat ke Amerika Selatan. Dia berencana untuk memberitahu Ellie kabar baik ini dalam beberapa hari. Tapi Ellie jatuh sakit. Di saat terakhirnya, tangannya memegang buku petualanganku. Seolah mengingatkan agar jangan melupakan mimpi masa kecil mereka. Rencana mereka untuk pergi ke Paradise Falls tidak mungkin terjadi. Ellie meninggal. Carl hidup sendirian. Setelah Ellie meninggal, rumah ini sepertinya kehilangan jiwanya. Carl juga secara bertahap menjadi apatis. Minum kopi sendirian, membersihkan jendela sendirian, tiket pesawat ke Amerika Selatan juga terlupakan di sudut lemari. Tapi hidup harus terus berjalan. Setiap hari, Carl memakai medali tutup botol yang diberikan Ellie di bajunya. Lalu duduk di depan pintu, melihat para pekerja konstruksi. Betul sekali. Carl adalah satu-satunya rumah yang belum meninggalkan area pembangunan. Terlepas dari berapa banyak yang ditawarkan agen pembangun perumahan, real estate, dia menolak untuk pergi. Selain gangguan dari perusahaan real estate,
Ada juga seorang siswa yang datang kepadanya setiap hari. Hari ini datang anak laki-laki gendut, Russell. Lehernya tidak tampak karena terlalu gendut. Sepertinya tabung gas, hehe. Russell adalah penjelajah alam liar. Bocah itu telah mendapatkan lencana prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia berharap dia bisa membantu Carl untuk mendapatkan lencana prestasi terakhirnya karena membantu orang tua. Carl menganggapnya sangat menjengkelkan. Dia selalu membuat alasan untuk mengusirnya. Dia hanya ingin terus melindungi ingatannya tentang Ellie. Carl sekali lagi membolak-balik buku petualanganku Ellie. Buku ini berakhir di Paradise Falls. Karena Carl tidak pernah memenuhi janjinya kepada Ellie. Ada terlalu banyak kejadian yang membuat mereka tidak dapat mencapai impian mereka. Carl sudah tua, tapi dia masih bertekad untuk memenuhi janjinya pada Ellie. Memenuhi impian masa kecil mereka. Dia dengan sungguh-sungguh meletakkan tangannya di dadanya dan berjanji. Keesokan harinya, 10.297 balon terbang keluar dari atap. Ribu balon telah mengangkat rumah Carl. Semakin tinggi kamu terbang, semakin jauh kamu terbang. Carl berdiri di jendela, sambil tersenyum bahagia. Dia tidak pernah meninggalkan kota ini. Sekarang dia berusia 78 tahun. Dia harus pergi memenuhi mimpinya dan Ellie. Terbang ke Paradise Falls. Carl mengangkat layar di kedua sisi rumah. Menempatkan roda kemudi di ruang tamu. Seperti pertama kali bertemu Ellie tahun itu. Rumah telah melayang, mengambang di atas awan. Kami sedang dalam perjalanan, Ellie. Carl sedang bersenang-senang. Tiba-tiba dia mendengar ada yang mengetuk pintu. Carl mengira dia salah dengar. Dia membuka pintu untuk memastikannya. Russell kecil ada di depan pintu. Carl terpaksa membiarkannya masuk. Tapi Russell adalah anak yang banyak bicara. Begitu dia masuk, dia terus menanyakan ini dan itu. Carl tidak tahan. Dia akan menurunkannya kembali ke daratan. Hei, aku bisa melihat rumahmu dari sini. Jangan bergerak. Lupakan, jangan pikirkan lagi. Rumah itu terbang ke lembah berkabut. Kemudian tanpa sengaja menabrak daratan. Carl dan Russell sama-sama terjerembab ke tanah. Melihat rumah itu terbang menjauh. Carl dengan putus asa tetap berusaha menahan rumahnya dengan memegang erat saluran air. Berat badannya dan Russell mampu menahan rumah itu. Tiba-tiba angin berhembus naik. Kabut tersapu bersih. Ternyata tempat ini adalah Paradise Falls. Carl sangat bersemangat. Mimpinya dan Ellie akhirnya menjadi kenyataan. Satu-satunya masalah adalah rumahnya belum mendarat. Carl memberitahu Russell untuk masuk dan mengemudikan rumah. Momen itu sangat lucu. Awas, maaf. Apa, itu saja? Russell tidak bisa memanjat. Tidak ada jalan lain yang tersisa. Mereka berdua harus menyeret rumah seperti sedang bermain layang-layang menuju Paradise Falls. Dalam perjalanan menuju air terjun, mereka bertemu dengan seekor burung yang belum pernah mereka ketahui, Kevin. Dan anjing yang bisa berbicara, Duck. Kevin dan Duck menjadi persoalan tersendiri bagi Carl. Carl ingin mengusir mereka, tapi Russell melindungi mereka. Russell merasa bahkan dia dibenci sekarang. Setelah beberapa saat terhibur, Carl menyadari bahwa Russell dan ayahnya sudah lama tidak bertemu. Itu sebabnya dia mencoba keras untuk mendapatkan medali yang cukup banyak. Ia berharap, pada hari upacara penghargaan, ayahnya akan datang. Carl dan Ellie tidak memiliki anak. Namun Russell lebih bernasib buruk. Dia memiliki ayah yang ceroboh. Dalam perjalanan eksplorasi, Carl bertemu pria yang paling tidak terduga. Charles sang penjelajah. Charles adalah idola Carl dan Ellie. Tapi bertahun-tahun telah berlalu. Dia tidak lagi tertarik pada eksplorasi, tapi lebih tertarik untuk mencari hewan langka yang muncul di Paradise Falls. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi Charles memelihara sekawanan anjing ganas sebagai anteknya. Dan menguasai seluruh wilayah ini. Membunuh semua petualang yang ingin datang ke sini.
Hewan yang ingin ditemukan Charles adalah Kevin. Begitu, Carol juga dikejar anjing. Carol dan Russell melarikan diri bersama. Saat mereka akan membawa Kevin pulang, Charles masih bisa menemukan mereka. Dia menggunakan jaring untuk menangkap Kevin, kemudian membakar rumah Charles. Menyelamatkan rumah atau Kevin si burung? Padahal Kevin adalah makhluk hidup. Tapi rumah itu memiliki banyak kenangan tentang Carol dan Ellie. Carol melepaskan Kevin, berlari menghampiri rumahnya. Russell melihat temannya dibawa pergi. Hati-hati, kita ingin dia dalam kondisi yang baik untuk dibawa pulang. Lepaskan dia, berhenti. Rumah terselamatkan. Tapi Carol mengecewakan Russell. Carol tidak tahu bagaimana menjelaskan kepadanya. Mengapa kamu memilih sebuah rumah, tapi bukan kehidupan? Carol juga merasa frustrasi dengan dirinya sendiri. Saat ini, rumah itu bukan hanya kristalisasi cintanya kepada Ellie, tapi belenggunya juga. Pada akhirnya, Carol menarik rumah itu pergi ke Paradise Falls. Sama persis seperti yang tampak pada lukisan Ellie. Namun Carol tidak merasa senang. Dia duduk di sofa. Dia telah duduk selama beberapa dekade. Sebelumnya, duduk di sofa akan membuatnya merasa baik. Tapi tidak untuk sekarang. Dia membuka buku petualanganku, Ellie. Sebelumnya, setiap kali dia melihat Paradise Falls, dia berhenti. Tapi hari ini dia melanjutkan, dan melihat halaman selanjutnya. Ini adalah catatan hidup mereka. Sebelum kematiannya, Ellie menempelkan foto-foto ini. Mencintai seseorang. Begitu hebatnya kekuatan itu. Bisa membuat gadis tomboy hari itu seorang wanita manis dan bahagia sekarang. Carol berpikir bahwa Ellie selalu merindukan petualangan ke Paradise Falls. Tanpa mengetahui hal itu, ekspedisi Ellie segera dimulai. Menjalani kehidupan yang damai bersama Carl adalah petualangan terbesar dalam hidup Ellie. Di akhir buku harian itu tertulis, "Terima kasih atas petualangannya. Pergi sekarang. Punya yang baru. Cinta, Ellie." Carol akhirnya membuka belenggu di hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan Ellie. Tapi dia juga tidak akan hidup selamanya dalam ingatan. Dia harus melanjutkan kehidupannya. Hidup untuk Ellie. Carol mengambil lencana prestasi Russell. Memutuskan untuk membantu anak itu. Tanpa diduga, saat dia berjalan keluar pintu, dia melihat Russell mengikat dirinya ke balon. Sebuah alat untuk menyelamatkan Kevin. Carol melempar semua barang di rumah. Bahkan sofa kenangan dia dan Ellie yang paling disayangi ikut dibuang. Selesai membuang semuanya, rumah itu seperti lebih segar. Terbang ke langit, Carol berhasil memasuki pesawat ruang angkasa. Menyelamatkan Kevin. Pada saat ini Charles muncul. Ada kata-kata terakhir, "Fredricksen, ayolah, muntahkan." Setelah beberapa saat berjuang, mereka berhasil menendang Charles keluar dari pesawat ruang angkasa. Tapi rumah itu kehilangan daya karena banyak balon yang pecah. Terjatuh. "Maaf tentang rumah ini, Tuan Fredricksen. Kau tahu, itu hanya sebuah rumah." Di akhir film, selama upacara penghargaan lencana prestasi, ayah Russell masih belum datang. Tapi Carol muncul. "Saya ingin memberi Anda penghargaan tertinggi yang bisa saya berikan. Lencana Ellie." Wow. Di Paradise Falls yang jauh, rumah terbang itu akhirnya terbang ke tempatnya. Membawa impian Ellie di tempat itu selamanya. "Akhirnya, saya ingin mempersembahkan lagu ini untukmu."